Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, semoga hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat. Materi IPA kali ini ibu lanjutkan video pembelajaran yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang listrik statis, yaitu muatan pada benda. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah muatan listrik pada atom, muatan listrik pada benda. Nah, untuk video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang interaksi antara muatan listrik dan hukum Coulomb. Tolong disimak baik-baik, karena ini mungkin hitungannya akan sedikit rumit. Oke, kita mulai aja. Bagaimana muatan listrik pada benda? Seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu, bahwasanya kaca kemarin pada saat muatan benda ternyata menghasilkan muatan positif. Nah, Ibu akan mencoba bagaimana interaksi antara muatan listrik apabila dua buah benda yang sejenis jika didekatkan. Dari animasi ini, kita nanti akan tahu kaca dengan kaca yang bermuatan listrik jika didekatkan ternyata akan saling menjauh atau ditolak. Sama aja dengan manusia ya. Kalau manusia itu yang seharusnya, kalau kita sejenis itu pasti akan saling tolak-menolak. Beda lah kalau lain jenis. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwasanya muatan sejenis bila didekatkan itu akan saling tolak-menolak. Nah, bagaimana kalau muatannya itu berbeda jenis? Ibu akan menyontohkan di sini interaksi antara dua buah muatan antara plastik dengan kaca. Plastik yang bermuatan negatif akan Ibu dekatkan dengan kaca yang bermuatan positif. Apa yang terjadi? Ternyata interaksi antara dua buah muatan yang berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik. Dari sini nanti dapat kita simpulkan bahwasanya muatan listrik yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, dari interaksi antara muatan listrik inilah nanti akan timbul apa yang dikatakan sebagai gaya listrik. Nah, bagaimana mengukur gaya listrik? Untuk mengukur gaya listrik, kita akan mempelajari hukum Coulomb. Siapa itu Coulomb? Coulomb itu adalah seorang ilmuwan Prancis yang telah melakukan percobaan bagaimana cara mengukur besarnya gaya listrik. Nah, bagaimana mengukur besaran gaya listrik? Apa-apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya pengukuran gaya listrik itu sendiri. Ibu contohkan di sini, Ibu memiliki dua buah muatan. Di sini muatan positif dengan muatan positif. Muatan yang pertama Ibu lambangkan dengan Q1, muatan yang kedua Ibu lambangkan dengan Q2. Nah, apa interaksi? Gaya listriknya sebesar apa? Apa aja yang bisa mempengaruhi besarnya gaya listrik? Dari interaksi ini kita akan tahu. Dari muatan positif dengan muatan positif yang saling didekatkan, ternyata dia akan saling tolak-menolak sejauh R. Nah, sejauh R ini nanti adalah jaraknya, dan timbul gaya sebesar F. Jadi, apa aja yang mempengaruhi besar gaya F? Besar gaya listrik atau F di sini ternyata dipengaruhi jarak dan dipengaruhi besar muatan listrik itu masing-masing. Itu kalau muatannya sejenis. Nah, bagaimana kalau muatannya itu berbeda jenis? Ibu sini contohkan ada muatan positif dengan muatan negatif. Ini nanti untuk muatan sejenis itu berlaku juga untuk muatan positif dengan muatan positif. Nah, kalau muatan positif dengan muatan negatif yang berbeda jenis, apa yang terjadi? Gaya listriknya bagaimana? Ternyata dia saling tarik-menarik. Jadi, jarak di sini juga akan mempengaruhi besar kecilnya gaya listrik yang terjadi atau biasa disebut dengan gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu nanti ternyata dipengaruhi oleh besaran dari Q1 atau muatan yang pertama dengan muatan yang kedua dan juga dipengaruhi oleh jaraknya. Ternyata dari
penelitian kolom, semakin besar jarak, ternyata gaya listrik yang dihasilkan itu semakin kecil, semakin besar. Nah, sedangkan semakin kecil jarak, gaya listriknya akan semakin besar. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya antara gaya listrik atau hukum Coulomb dengan jarak itu berbanding terbalik. Tapi kalau dengan muatannya dia akan berbanding lurus, karena semakin besar muatan listrik, semakin besar pula gaya Coulomb yang dihasilkan. Dari sini Coulomb menyimpulkan bahwasanya besar gaya listrik itu bisa diartikan sebagai besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah muatan yang sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, dari sini bisa dituliskan persamaannya bahwa F itu sama dengan K dikalikan dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, F itu sendiri adalah gaya Coulomb atau gaya listrik dengan satuan Newton. Q di sini adalah muatan dengan satuan Coulomb. R itu adalah jarak dengan satuan M. Sedangkan K di sini nilai ketetapan. Nilainya ini adalah tetap atau biasa disebut sebagai ketetapan Boltzmann. Ketetapan di sini nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Perlu diingat bahwasanya untuk menghitung gaya Coulomb atau besarnya gaya Coulomb yang terjadi, gaya listrik yang terjadi, diingat untuk satuannya. Satuannya untuk gaya Coulomb itu adalah Newton, Q itu adalah Coulomb, R itu jarak dengan satuannya meter. Nah, pada saat nanti di soal kalian temui misalkan jarak masih dalam kondisi sentimeter, itu harus dirubah dulu dalam satuan yang diminta. Jadi satuannya harus dirubah dulu dalam meter. Atau mungkin kalian nanti menemui untuk muatan dengan satuan mikrokolom. Jadi harus dirubah dulu dalam bentuk kolom, baru dilakukan cara menghitung. Oke, untuk bisa lebih jelasnya Ibu akan contohkan satu soal. Di sini contohnya adalah dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrokolom dan negatif 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 10 cm bila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tarik antara kedua buah muatan tersebut? Dari sini kita akan tahu muatannya itu adalah muatan positif dan muatan negatif. Nah, kalau muatan positif dan muatan negatif, otomatis yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Dari sini Ibu akan tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah Q1. Di sini ada Q1 M mikrokolom. 3 mikrokolom itu akan sama dengan 3 dikalikan 10 minus 6 kolom. Jadi ini harus dirubah dulu dalam kolom. Sedangkan yang Q2 itu adalah negatif 2 mikrokolom sama dengan negatif 2 dikalikan 10 pangkat minus 6 kolom. R dalam kondisi sentimeter, kita rubah dulu dalam meter. Nah, kalau 10 cm berarti akan sama aja dengan 10 kali 10 minus 2 meter. Nah, nilai K, ketetapan Boltzmann-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dari yang diketahui ini nanti kita masukkan ke dalam persamaannya. F sama dengan K dikalikan Q1, Q2 dibagi R dikuadratkan. Tinggal dimasukkan saja, nanti kalau masukkannya sudah dalam satuan yang sesuai ya. Jadi di sini tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan Q1-nya di situ ada 3 dikalikan 10 pangkat minus 6 kolom dikalikan 2 kali 10 minus 6 kolom dibagi dengan R. R di sini adalah 10 kalikan 10 minus 2
meter dikuadratkan karena tadi persamaannya dalam kuadrat jarak. Nah, dari sini kita bisa melakukan hitungan. Secara matematika kita sudah belajar bagaimana cara menghitung bilangan berpangkat. Nah, kalau bilangan berpangkat, karena ini dalam kuadrat, Ibu akan selesaikan dulu yang di sini, yang di atas ini sama kondisinya. Jadi kalau 10 dikuadratkan itu akan dapat 100. Sedangkan 10 minus 2 jika dikuadratkan itu akan ketemu 10 minus 4. Dari sini Ibu akan mengalihkan bilangan-bilangan yang dulu. 9 Ibu kalikan dengan 3, Ibu kalikan dengan 2, karena ini angka-angkanya, baru nanti pangkatnya. 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 akan ketemu 10 pangkat 3. 10 minus 3, 10 pangkat 3 dikalikan dengan 10 minus 6 akan ketemu 10 minus 3. Nah, 100 tetap 100 kalikan, tetap di sini turunkan 100 kalikan 100 kalikan 10 pangkat minus 4. 9 kali 3 kali 2 itu ketemu 54. Dari sini, apa dikalikan 10? Di sini 10 minus 3 dengan 10 minus 4 akan ketemu 10 pangkat 1. Kalau 10 pangkat 1 tetap ditulis hanya 10. Nah, dibagi dengan 100. Dari sini ketahuan 10 dibagi dengan 100 itu akan ketemu 0,1. 0,1 dikalikan dengan 54 akan ketemu 5,4 Newton. Jadi seperti itu. Nanti bagi yang belum paham silakan bertanya. Jadi video Ibu sampai di sini. Silakan kalau belum paham ditanyakan supaya Ibu. Untuk konversi pengali ini Ibu berikan contoh yang terakhir. Untuk konversi pengali, jadi kenapa tadi dari mikrokolom harus dirubah dulu ke dalam kolom menghasilkan 10 pangkat minus 6. Jadi nanti ini kalian harus paham, sebenarnya kalian sudah dapat ini pada saat di kelas 7, pada saat konversi satuan. Jadi faktor pengalinya ini mikro. Tadi yang Ibu contohkan di soal itu adalah mikro. Mikro itu sama aja dengan dikalikan 10 minus 6. Kalau nanti yang sering kita pakai di tingkat SMP itu sampai nano. Nano itu akan dikalikan dengan 10 minus 9. Mikro, nano, mili, 10 pangkat minus 3. Nah, kalau nanti ketemunya dengan kilo, dilambangkan dengan K besar, itu 10 pangkat 3. Atau mega, giga, dan tera. Ini Ibu contohkan tadi ada 5 mikrokolom. Berarti itu akan sama aja nilainya dengan 5 kalikan 10 minus 6 kolom. Sedangkan 3 milikolom itu akan sama aja dengan 3 kali 10 minus 3 kolom. Jadi ini perlu dipahami. Mungkin yang pada saat di kelas 7 belum paham, dari sini bisa paham. Kenapa nilai mikro itu bisa berubah menjadi pangkat minus 6. Demikian penjelasan dari Ibu. Silakan bagi yang belum paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.